Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah sebuah studi karakter sejarah yang menurut saya luar biasa menarik. Kita akan melihat perjalanan psikologis dan spiritual dari seorang pria super berkuasa di abad pertama, yang berani mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Ini bukan sekedar catatan sejarah biasa ya, ini adalah kisah nyata tentang gimana hati seorang elit agama bisa berubah total saat dia ketemu sama sosok yang mengguncang seluruh sistem kepercayaannya. Yuk kita mulai. Coba bayangin bentar deh, pernah nggak sih Anda nyembunyiin sesuatu yang benar-benar Anda yakini cuma gara-gara takut dijudge atau ditolak sama lingkungan sekitar? Pasti kerasa banget kan, ketegangan antara rasa takut sama omongan orang dan dorongan buat berani berdiri membela apa yang benar. Nah, di sesi kita hari ini, kita bakal pakai sosok Nikodemus sebagai lensa sejarah kita untuk melihat lebih dalam konflik batin yang sangat universal ini. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari latar belakang elitnya, lalu masuk ke obrolan malam hari yang penuh ketakutan, melihat risikonya di Sanhedrin, sampai ke titik balik di kaki salib. Terakhir, kita bandingkan dia dengan sosok Yusuf dari Arimatea, dan menarik pelajaran penting soal keberanian. Bagian pertama, latar belakang elit Nikodemus. Buat benar-benar paham seberapa drastis perubahan Nikodemus, kita harus sadar dulu nih, seberapa besar taruhan yang dia hadapi. Bukti-bukti sejarah dari Talmud dan catatan Yosefus mengaitkan dia dengan keluarga Gurion. Buat Anda yang belum tahu, ini adalah salah satu dari 3 keluarga paling kaya di Yerusalem waktu itu. Kekayaannya benar-benar melimpah. Jadi buat seorang aristokrat seperti dia, bergaul sama rabi kontroversial dari Galilea itu bukan cuma sekedar bikin dia nggak populer, tapi ibaratnya sebuah bunuh diri sosial dan politik. Dan gak cuma kaya raya, Nikodemus ini juga seorang Farisi dan anggota Sanhedrin. Bayangin aja, Sanhedrin ini kayak dewan tertinggi yang pegang kendali penuh atas hukum dan masyarakat saat itu. Dia adalah bagian dari kaum elit yang justru ngelihat Yesus sebagai ancaman besar buat tradisi dan stabilitas mereka. Berada di posisi puncak ini bikin setiap langkah yang dia ambil diawasi ketat. Posisinya benar-benar bikin keberanian imannya diuji habis-habisan. Lanjut ke bagian 2, dialog malam hari dan ketakutan sosialnya. Perjalanan sejarah Nikodemus ini sebenarnya asik banget kalau kita bagi jadi 3 babak. Dimulai dari kunjungan rahasia di tengah malam yang penuh keraguan, lalu bergeser ke perdebatan tegang di ruang sidang Sanhedrin, dan akhirnya aksi publik yang super berani di siang bolong saat pemakaman. Transformasi perlahan dari gelap menuju terang inilah yang jadi inti ceritanya di Injil Yohanes. Nah, coba perhatikan poin krusial ini. Fakta bahwa dia datang diam-diam di malam hari itu penting banget. Dia mengakui kalau Yesus itu guru dari Allah, tapi kenapa harus nunggu gelap? Malam hari di sini punya makna ganda. Secara praktis, kelihatan banget dia ketakutan. Dia nggak mau sampai ketahuan teman-teman elitnya. Tapi secara spiritual, kegelapan itu juga cerminan kebingungan di hatinya. Dia punya rasa ingin tahu yang asli, tapi masih tersandra oleh rasa takut. Menariknya, teks sumber kita ini menyejajarkan Nikodemus dengan perempuan Samaria di pasal setelahnya. Waktu Yesus bicara soal dilahirkan kembali, Nikodemus, si guru besar agama ini, malah mentok secara intelektual dan merespon semuanya secara literal. Pengetahuan teologisnya justru jadi tembok penghalang. Beda banget sama perempuan Samaria yang status sosialnya terpinggirkan, dia malah langsung buka hati dan percaya. Ironis ya, kadang status elit dan kepintaran justru menahan kita buat benar-benar beriman. Masuk ke bagian 3, risiko pembelaan di dalam Sanhedrin. Ketegangan politik mulai memanas nih. Waktu Sanhedrin udah siap-siap menghukum Yesus tanpa proses yang jelas, Nikodemus mulai berani angkat suara. Dia pakai keahlian hukumnya sebagai tameng, menuntut adanya proses pengadilan yang adil dan penyelidikan fakta dulu. Memang sih, dia belum berani terang-terangan bilang kalau dia pengikutnya. Tapi, berani menuntut keadilan di ruangan yang lagi dipenuhi amarah dan kebencian kayak gitu, wah, itu butuh keberanian besar dan menaruh reputasinya di ujung tanduk. Coba dengarkan betapa kasarnya balasan teman-temannya. Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci. Buat seorang aristokrat Yerusalem, dituduh punya hubungan sama Galilea, daerah yang sering dicap sebagai tempatnya para pemberontak, itu benar-benar hinaan telak. Ini menangkap dengan sempurna seberapa intens tekanan sosial di ruangan itu. Risiko kehilangan jabatan, hancurnya reputasi, dan status sosialnya, semuanya tiba-tiba jadi ancaman yang sangat nyata di depan mata. Sekarang kita beralih ke bagian 4, momen krusial transisi imannya di kaki salib. Angka 100 di sini bukan sekedar angka biasa ya. Ini melambangkan 100 pon Romawi campuran minyak mur dan gaharu yang dibawa Nikodemus ke makam Yesus. Sebagai gambaran, harganya itu mahal luar biasa dan ini adalah kuantitas pemakaman untuk seorang raja. Kekayaannya yang dulu mungkin bikin dia ragu-ragu, sekarang justru dipakai terang-terangan di siang bolong buat memuliakan sang juru selamat. Benar-benar sebuah momen unjuk gigi yang mengejutkan.
Mari kita bedah pengorbanan luar biasa di balik aksinya ini. Pertama, dia secara publik mengambil jenazah seseorang yang dihukum mati karena dianggap pemberontak. Itu bahaya banget. Kedua, dengan menyentuh jenazah, Nikodemus otomatis menjadi najis secara ritual. Padahal besoknya itu perayaan Paskah. Dia rela membuang kemurnian agama luarnya, hal yang paling dijunjung tinggi oleh orang Farisi, demi menunjukkan kasih sayangnya yang nyata. Dia benar-benar mengorbankan segalanya. Dan yang bikin makin menarik, di bagian 5 ini, kita akan melihat paralel tokoh antara dia dengan Yusuf dari Arimatea. Rupanya, Nikodemus nggak sendirian mengambil langkah berani ini. Dia bersama Yusuf dari Arimatea, keduanya punya profil yang mirip banget. Sama-sama anggota Sanhedrin, sama-sama kaya raya, berkuasa, dan yang paling penting, dua-duanya adalah murid rahasia yang selama ini terpenjara tekanan sosial. Tapi lihat perpaduan epik mereka. Yusuf memakai pengaruh politiknya buat mengamankan makam dari Pilatus, dan Nikodemus menyediakan rempah-rempah mewahnya. Ironisnya, saat murid-murid terdekat justru lari ketakutan, dua elit yang tadinya sembunyi-sembunyi ini justru menemukan keberanian mereka bersama-sama. Dan ini membawa kita ke bagian ke-6, sekaligus kesimpulan kita soal keberanian iman di tengah tekanan. Pada akhirnya, penelusuran sejarah kita tentang Nikodemus ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang menaklukkan rasa takutnya sendiri. Transformasinya, dari yang awalnya cuma berani bertanya diam-diam di tengah malam, mulai maju membela di ruang sidang, sampai akhirnya terang-terangan mempertaruhkan status sosialnya di siang bolong, membuktikan satu hal penting. Kebenaran itu menuntut sebuah ketegasan. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua hari ini, apakah Anda bakal terus sembunyi di balik bayang-bayang malam demi diterima lingkungan sosial, ataukah Anda siap melangkah ke terang dan berani berdiri untuk keyakinan Anda? Renungkanlah hal ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.